Remaja GKP Sroja, apa kabar? Pasti baik. Puji Tuhan, kalau sampai sore hari ini kita masih boleh bersama menghadiri ibadah online untuk remaja GKP Sroja. Kita tahu kondisi negara kita walaupun dalam keadaan social distancing, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk kita bersama bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersama bersaat teduh. Kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita untuk kita bisa memasuki ibadah sore hari ini. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, mari adik-adik remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Bernyanyilah dengan segenap hati kalian, bernyanyilah dari hati kalian, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana,
kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari baru yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan sore hari ini untuk kami bisa bertemu melalui ibadah online remaja GKP Seroja. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk itu, bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami masih dijagai karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar, punya Allah yang sungguh luar biasa yang menjagai kami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk bersama beribadah remaja. Bapa, kiranya Engkau mau tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bicaralah kepada kami ya Bapa, lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Dan biarlah Engkau mau urapi hamba-Mu ini. Biarlah apa yang dia sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa yang terkasih, terima kasih. Kami mengundang Engkau hadir. Kami siap Tuhan. Bantu kami untuk kami bisa memahami semua firman yang Kau sampaikan pada sore hari ini. Dan biarlah firman itu bisa tumbuh di dalam hati kami. Dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman. Tadi kita sudah puji nama Tuhan, luar biasa ya pujiannya ya, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Baik, kalau sudah siap, Alkitabnya sudah disiapkan. Baik, kalau sudah siap, dibuka Alkitabnya dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Kakak ulangi dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Bila sudah, kita baca sama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perikop Nasihat Terhadap Percabulan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, adik-adik, pada sore hari ini Tuhan ingin berbicara loh kepada kita tentang tubuh. Di sini di ayatnya yang ke-19 dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, baitnya Tuhan. Ada yang tahu nggak apa artinya bait Roh Kudus atau baitnya Tuhan? Ya, benar. Berarti tubuh kita adalah rumahnya Tuhan, kepunyaannya Tuhan. Kalau begitu, tubuh kita ini harus bersih ya. Yang berarti juga bahwa kita harus benar-benar menjaga tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik loh. Contohnya, yang paling dekat deh dengan pergaulan remaja, kira-kira apa? Yo, ada yang tahu nggak? Ya, yang lagi booming nih sekarang, anak-anak remaja suka deh isep-isep. Ayo apa? Ya, rokok. Rentan sekali deh usia kalian untuk coba-coba hal-hal yang seperti ini. Nah, di usia adik-adik ini rentan sekali terkontaminasi atau mudah sekali adik-adik ini terbujuk, tergoda oleh rayuan manis untuk mencoba rokok. Ya, laki-laki dan perempuan peluang tergodanya sama-sama besar sih gitu. Mau laki-laki mau perempuan kalau digoda sama yang hal satu ini biasanya ayo dong coba, pasti mau coba ya kan, ayo. Tapi enggak lah ya. Nah,
Sama-sama besar peluangnya untuk sama-sama bisa mencoba hal yang gak baik ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau ngerokok lo bakalan santai deh, apalagi relax buat pikiran kita bisa ringan, sekali isepan pasti enak deh. Tahu nggak, kalian salah besar. Rokok itu tidak akan membantu kalian, nggak sekalipun tidak akan bantu kalian, malah akan membuat masalah besar dalam hidup kalian. Organ terpenting yang berfungsi sebagai pompa udara dalam tubuh kalian itu bisa rusak. Ya, paru-paru kalian akan rusak. Saya bicara di sini bukan tanpa dasar sebenarnya. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Kalau saya boleh bercerita dan boleh bersaksi sedikit, ini tentang almarhum papanya kakak dan pengalaman saya sebagai perokok pasif. Papa saya meninggal belum lama ini, kurang lebih 3 minggu yang lalu. Didiagnosa oleh dokter adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Kalau mau tahu penjelasan tentang PPOK bisa dicari di searching Mbah Google, pasti ada. Ya, singkat cerita, papa saya merokok sejak usianya masih belia, sekitar usia SD kalau tidak salah, berlanjut sampai akhir hayatnya. Selama saya hidup dengan beliau, tidak ada hal positif dari rokok yang saya lihat. Yang ada hanya membuat beliau sakit dan uang banyak yang terbuang sia-sia. Karena rokok, papa awalnya karena rokok, pada awalnya sebelum PPOK ya, papa didiagnosa bronkitis kronis. Nah, karena rokoknya sejak SD, jadi paru-parunya tuh penuh sekali dengan riak gitu. Dan pompanya jadi nggak bagus gitu loh adik-adik. Setiap hari batuknya parah, terus bahkan pada suatu hari itu kalau nggak salah kejadian 2 kali sekitar SMP dan SMA, kakak SMP dan SMA, papa kakak tuh sempat henti nafas selama beberapa detik dan itu benar-benar membuat kakak takut gitu, melihatnya saja sudah ngebayanginnya lagi nggak deh gitu. Dan selama itu sampai akhir hayatnya beliau meninggal, batuk itu tidak pernah sembuh. Kalian tahu, paru-paru papa kakak rusak, batuk tak henti, selalu produksi riak banyak gitu, dan membuat keluarganya menjadi perokok pasif, dan itu juga bahaya. Nah, bahaya sekali. Jadi rokok bukan hanya merusak dirimu, tapi juga merusak orang-orang di sini. Gak mau dong ya gitu. Misalnya kalian merokok terus entah mama kalian, entah adik kalian gitu, entah sahabat kalian yang ada di sebelah kalian saat kalian merokok lalu jadi perokok pasif gitu. Jadi itu no banget ya gitu. Lalu contoh lain, misalkan yang dekat sekali dengan kita, yang kita pasti nggak lewatkan, yaitu makanan. Apa aja kita bisa makan ya teman-teman ya. Memang Tuhan sudah sediakan itu untuk kita bisa makan, mau tumbuhan, mau hewan, bahkan kita nggak ada larangan sama sekali, hewan apa aja bisa kita makan, ya kan? Tapi sebenarnya kita diberi pilihan loh dari semua yang ada untuk kita bisa makan gitu. Ada yang merasa bahwa beberapa orang merasa kalau saya makan daging saya ngerasa badan saya nggak sehat loh gitu. Ada yang merasa kalau saya makan sayur-sayuran semuanya gitu, badan saya merasa sehat gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa saya makan daging, saya makan sayur-sayuran, fine-fine aja. Itu semua pilihan teman-teman. Sama halnya rokok juga. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kemampuan untuk memilih mana yang baik untuk diri kita dan mana yang enggak baik untuk diri kita. Nah, balik lagi nih ke perikop yang barusan kita baca dari ayat berapa? 1 Korintus pasalnya yang ke-6.
ayat 19-20. Rasul Paulus pada perikop ini mengingatkan kepada kita makna tubuh sebagai bait Roh Kudus. Yang pertama, mengingatkan bahwa manusia diciptakan dengan segala potensi kebaikan. Jadi sebenarnya tanpa bantuan dari luar yang bersifat merusak diri kita sudah dikaruniai hal baik, kemampuan yang besar untuk berbuat sesuatu dari diri kita, keluarga, dan orang-orang di sekeliling kita. Hanya kita perlu mengasahnya lewat pelatihan-pelatihan yang ada. Kalau di gereja kita misalnya dari KLMG, buka kesempatan untuk kalian latihan musik, kalian bisa ikut lewat pelayanan di sekolah minggu, dan masih banyak lagi. Tuhan juga memberikan potensi kita untuk menjaga selain yang tadi itu, Tuhan juga memberikan potensi kepada kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman yang ada sehingga lingkungan rumah kita menjadi asri, indah, sehingga udara yang kita hirup menjadi bersih. Bagus kan buat paru-paru kita? Yang kedua, manusia diutus ke dalam dunia untuk saling melengkapi dengan sesamanya manusia. Kita ini makhluk sosial, adik-adik, yang artinya di dunia ini kita nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nggak mungkin kan kalian lahir terus gede, pasti ada orang tua yang membesarkan kalian dengan kasih sayangnya. Lalu misalkan kalian ke sekolah, orang tua kalian nggak bisa antar, sedangkan sekolahnya jauh dari rumah, nggak mungkin juga ditempuh pakai sepeda. Kalian butuh angkutan umum, dan pastinya ada Pak Supir yang antar kalian. Dan kalian pastinya kalau turun harus bayar ongkos dong, ya kan? Naik gratis, turun bayar, ya kan? Nah, karena kalau dengan kalian bayar ongkos itu, Bapak atau Ibu supir, karena sekarang pun banyak loh ibu-ibu yang bawa mobil, bawa angkutan umum untuk membantu kehidupan keluarga mereka. Mereka itu bisa menghidupi keluarganya dari ongkos yang kalian berikan itu. Jadi nggak ada BM ya teman-teman, adik-adik ya, nggak ada BM. Jadi kalau kalian naik angkot, kalian bayar dan kalian membantu mereka untuk mereka bisa menghidupi keluarga mereka, dan itu nilai plus loh. Ya, yang ketiga, kejatuhan manusia dalam dosa menghancurkan citra manusia dan menenggelamkan kemuliaan tubuh manusia. Ya, dosa itu pasti menghancurkan. Kakak ulangi, dosa itu pasti menghancurkan. Dosa itu pasti mengintimidasi kita, sehingga kita tidak bisa mengembangkan potensi kita. Akhirnya apa? Kita akan terus minder. So, jangan berbuat dosa ya. Nah, untuk itu adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa sejak semula Allah menghendaki kita menggunakan segenap potensi yang dikaruniakan bagi kita untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama manusia dan segenap ciptaannya di bumi. Sudah pasti. Nah, terus bagaimana dong cara kita untuk menjaga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus dan memancarkan kemuliaannya, yakni dengan mendayagunakan hidup dan segenap potensi yang kita miliki, dengan terus melakukan yang baik dan berguna dimanapun kita berada. Dengan menjadikan hidup kita berguna, kita telah memberi sumbangan yang besar dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Jadi semua adalah pilihan. Bagaimana kita bisa memilih? Tuhan mengaruniakan kita akal budi, kepintaran untuk kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Selamat hari Minggu. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa,
Kita mau naikkan satu pujian lagi untuk Tuhan. Bernyanyilah dengan segenap hati kalian, bernyanyilah dengan jiwa kalian, pujilah Tuhan dengan kesungguhan hati kalian, karena pujian kita akan naik. Pujian kita pasti akan didengar oleh Tuhan. Mari. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Haleluya, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku
Ya Allah yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami, dan mengucapkan terima kasih yang begitu besar atas firman yang boleh kami dengar sore hari ini. Biarlah hidup kami berguna Tuhan untuk sesama kami. Bapa yang baik, terima kasih, terimalah segala pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah itu menjadi dupa yang manis yang bisa kami berikan untuk Engkau. Bapa yang baik, terima kasih. Kalau boleh sebentar kami akan berpisah dengan satu yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, berkati kesehatan kami di masa-masa sulit ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Tuhan yang selalu menjagai kehidupan kami dan juga keluarga kami. Berkati Indonesia Tuhan, di saat kami menghadapi virus corona yang menjadi permasalahan dunia saat ini. Kami yakin dan percaya kami mau bersatu hati untuk bangsa Indonesia bisa menghadapi kejadian luar biasa ini. Bapa, berkati pemerintah yang tidak henti-hentinya bekerja, berjerih lelah untuk kami, rakyatnya, agar kami bisa melewati ini semua. Tuhan, berkati kepala pemerintahan kami, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati setiap apa yang mereka kerjakan, terutama mereka, berkati kesehatan mereka, berkati kesehatan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, di masa-masa kami, di usia kami yang sekolah ini, kami pun tidak bisa ke sekolah, kami sekolah melalui online. Tuhan, berkati apa yang kami lakukan, dan biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan kami yakin dan percaya di minggu depan Tuhan akan pertemukan kembali dalam ibadah online. Dan kalau kami boleh berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati gereja kami juga, berkati pendeta kami, berkati majelis jemaat, berkati seluruh warga jemaat yang ada, dan semuanya kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Untuk itu ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau tutup bungkus doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati, dan semoga kita bisa bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, selalu berpikir positif, karena dengan berpikir positif itu salah satunya untuk bisa meningkatkan imun tubuh kita. Ya, adik-adik, kakak berharap kalian tetap mendengarkan instruksi-instruksi yang ada, instruksi pemerintah untuk social distancing. Kalau sudah dibilang jangan keluar rumah, jangan keluar rumah, kecuali ada keperluan yang mendesak sekali, adik-adik boleh keluar, tapi kalau tidak, lebih baik di rumah. Jangan lupa cuci tangan sering-sering, dan selalu hidup sehat. Oke, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.